Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Menyaksikan breaking news Metro TV pemirsa, saat ini kita menyaksikan pertemuan politik antara PDIP dan Partai Nasdem akan segera digelar. Dan kita tadi sedikit sudah menyaksikan Puan Maharani didampingi oleh sejumlah elit partai atau elit dari PDIP, di antaranya Sekjen PDIP Hasto Kristianto, kemudian Ketua Bapilu PDIP Bambang Pacul, dan juga ditemani elit partai lain yang sudah tiba dan akan segera menggelar pertemuan bersama dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Nasdem Tower. Saat ini kita menyaksikan bersama bahwa ini merupakan safari politik pertama dari PDIP. Ketua DPP PDI Perjuangan dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh hari ini dijadwalkan memang akan menggelar pertemuan hari ini di Nasdem Tower Jakarta, menindaklanjuti pernyataan dari Puan Maharani yang ditemui oleh wartawan beberapa waktu yang lalu yang menyatakan akan memulai safari politik pertamanya dengan bertemu dengan sejumlah tokoh partai politik ataupun juga tokoh kebangsaan. Di antara pertama yang menjadi sosok yang akan ditemui oleh Puan Maharani adalah Surya Paloh pada hari ini. Dan ini merupakan safari politik pertama PDIP pemirsa pasca forum Rakernas. Kacau di sini. Kacau. Saat kita menyaksikan bersama Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang siap menyambut dari kedatangan Puan Maharani, Ketua DPP PDI Perjuangan. Sambutan hangat pun diberikan, disambut juga oleh sejumlah petinggi Partai Nasdem yang menyambut di Nasdem Tower. Wah, lama banget ini. Biar juga ini tuh mau minta dia sama iya dong. Jadi sebenarnya maaf. Ya, pertemuan hangat ini tentunya juga mengawali dari safari politik PDI Perjuangan pemirsa seperti yang sudah disampaikan oleh Puan Maharani beberapa waktu lalu kepada wartawan, ditemui dan mengatakan bahwa ia akan menemui sejumlah tokoh kebangsaan. Mengutip pernyataan dari Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya yang menyatakan sebelumnya bahwa pertemuan dengan PDI Perjuangan dengan Partai Nasdem merupakan silaturahmi antara junior dan senior. Willy juga menyampaikan kepada wartawan kemarin menyatakan bahwa memang Partai Nasdem dan Partai atau PDI Perjuangan ini memiliki jejak sejarah yang cukup kental, diantaranya beberapa waktu yang lalu pada waktu tahun 2011 PDI Perjuangan merupakan partai pertama yang diajak berkomunikasi oleh Nasdem pada waktu itu. Sehingga untuk melancarkan tentunya komunikasi politik yang ada maka dilakukan oleh komunikasi PDIP. Kita saksikan bersama. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Kawan-kawan dari DPP Nasdem, kita hari ini kedatangan tamu yang istimewa. Kehormatan bagi Partai Nasdem, Puan Maharani, yang sudah tidak asing bagi daerah ini dan ibu ini. Jadi selamat datang Puan. Kalau Nasdem ini dengan segala rasa cita-cita, dengan rasa berbangga hati, termasuk rasa memiliki, mulai dari komplit satu set penuh. Kita melakukan salam dan Puan dan kawan-kawan dari PDIP, Mas Hasto, Mas Oli, Bambang Pacul, Ibu dan kalian semuanya ya. Memang kantor lama kita ada Mbak Puan beberapa kali. Itu sudah selesai, kita dismiss.
kita bertemu. Ya. Dan saya bersyukur saya terkena COVID pada waktu itu. Ada tingkat COVID-nya. Saya 40 hari di SPH. 3 minggu saya di ICU. Sebenarnya saya berpasang ventilator. Tapi bagaimana? Nggak terjadi kok. Disuruh keluar. Jadi sebagai cerita sedikit ilustrasi pembukaan di ICU itu, tapi saya sadar bahwa ada ruangan ICU itu di SPR kita semuanya totalnya 11 ruangan. Jadi itu saya lihat dari kaca-kacanya jaraknya dari sini sampai itu ada Pak. Tiap hari satu hari kedua ada terima Pak. Apa nih? Sehingga saya dikasih itu Disuruh keluar. 4 hari berturut-turut pulang. Iya, saya bersyukur sekali dalam kesempatan itu kembali. Sampai semangat dan kita bersyukur juga secara umum kondisi penanganan COVID kita ini saya katakan itu berhasil, bukan lagi yang setengah berhasil. Jadi Presiden Jokowi dan seluruh anggota kabinet, seluruh kepala daerah, seluruh komponen dari masyarakat, semuanya kita insya Allah mampu membuat bagaimana pandemi COVID bisa berhasil kita ubah mendekati pandemi COVID. Bapak saya akan terima kasih atas kedatangan karena waktu bagi Bapak mengatakan apa saja Disuruh keluar. sungguh-sungguh saya mengatakan ini bukan masalah Disuruh keluar. perlakuan harus katakan tidak hanya mengatakan formalitas tapi sudah mau tidak mau catatan historikal yang panjang Nggak boleh disuruh keluar, astagfirullah. Ya, saat ini kita sudah menyaksikan bersama bahwa pertemuan secara internal akan sudah digelar. Perbincangan dari Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Ketua DPP PD Perjuangan disertai juga oleh elit Partai Nasdem dan juga PDIP akan segera digelar di Nasdem Tower. Sedikit mengutip pernyataan dari Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang tadi pada waktu awal pembukaan kita menyaksikan bersama pemirsa disambut dengan sangat hangat tentunya kedatangan dari sejumlah elit Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Di antara tadi pada waktu awal Surya Paloh sempat menyampaikan mengenai bagaimana kondisi bangsa Indonesia, penanganan COVID oleh pemerintah Indonesia dan juga tentunya mengapresiasi kedatangan dan juga upaya safari politik itikat yang sangat baik dari PDIP menuju ke Nasdem Tower. Menurut informasi yang kami dapatkan dari rekan di lapangan ataupun juga wartawan yang juga mengutip pernyataan dari Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya menyatakan sebelumnya bahwa memang agenda pertemuan pada siang hari ini direncanakan membahas mengenai beberapa hal, di antaranya terkait dinamika politik jelang pemilu 2024, kemudian isu mengenai politik kebangsaan, kerjasama, hal-hal yang perlu dikolaborasikan, dan tentunya sejumlah hal-hal lainnya. Mengikut juga mengenai perkembangan informasi yang tengah beredar di masyarakat saat ini. Kita menyaksikan saat ini situasi terkini di Nasdem Tower, pemirsa. Kedatangan dari Ketua DPP PDI Perjuangan disertai sejumlah elit partai politik dari PDIP, diantaranya kita sudah menyaksikan Sekjen PDIP Hasto Kristianto, Ketua Bapilu PDIP Bambang Pacul, disambut juga oleh sejumlah elit partai Nasdem yang juga sudah menyambut kedatangan dari safari politik pertama dari PDIP.
Dan ini merupakan kunjungan safari politik pertama PDIP pemirsa pasca forum Rakernas. Ini merupakan gambar yang kami tangkap kurang lebih sekitar beberapa waktu yang lalu. Kedatangan dari Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani didampingi oleh sejumlah elit Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan lainnya. Agenda pertemuan pada siang hari ini direncanakan membahas mengenai berbagai hal terkait dinamika politik jelang pemilu 2024, politik kebangsaan, kerjasama, dan juga hal lain yang akan dibahas dalam kunjungan kali ini. Iya, belakangnya. Terima kasih, selamat datang. Iya, Borol. Iya. Siap. Siap, masuk. Mas sambut, masuk. Gua ada kali pakai. Ini karena kita beda jam, Mas. Udah nggak usah maju lagi, ntar iya, belakangnya. Pada pertemuan Partai Nasdem dan PDI Perjuangan hari ini, kita akan bergabung dan berbincang bersama dengan pengamat politik Burhanuddin Muhtadi yang sudah bergabung bersama dengan kami. Mas Burhan, selamat siang. Selamat siang. Iya, Mas Burhan, tadi kita sudah menyaksikan bersama kunjungan pertama yang tadi Anda juga menyaksikan di layar ya, disambut dengan hangat, gestur yang sangat hangat juga. Apa arti pertemuan Partai Nasdem dan PDIP hari ini, Mas? Maknanya sangat luar biasa, pertemuan antara Mbak Puan yang mendapatkan mandat dari Ketua Umum PDI Perjuangan di saat Rakernas PDI Perjuangan beberapa waktu lalu untuk menjalin komunikasi politik dengan partai-partai politik yang ada. Nah, buat Nasdem sebuah kehormatan karena Nasdem adalah partai pertama yang dikunjungi oleh Mbak Puan yang mendapatkan mandat dari Ketua Umum yang memenangkan pemilu legislatif 2 pemilu terakhir. Jadi wajar kalau kemudian Metro TV membuatnya sebagai event breaking news karena ada makna politik yang luar biasa dari pertemuan kali ini. Meskipun mungkin terlalu jauh buat kita untuk mengambil kesimpulan cepat bahwa akan terjadi koalisi, tapi paling tidak mencairkan suasana kekikukan yang sebelumnya sempat muncul mulai dari saling sindir antara para elit Nasdem dan PDI Perjuangan terkait dengan sebelumnya belum terjadi komunikasi, tetapi dengan hadirnya Mbak Puan langsung ke kantor Nasdem, maka segala kritikan tadi menurut saya hilang. Oke, dari sekian banyak partai dan ini Nasdem pertama yang kemudian langsung disambangi begitu Mas Burhan. Apakah ini juga menandakan bahwa memang sinyal tertentu yang diberikan oleh PDIP yang mengingat mengenai saat ini pun juga Nasdem juga terus gencar untuk memberikan apa yang bisa dikatakan manuvernya terkait dengan persiapan pemilu 2024. Apakah PDIP melihat hal itu, kesiapan yang luar biasa dari Nasdem? Iya, jadi pertama kalau kita lihat dari 9 partai yang ada di DPR, kemudian 7 diantaranya adalah partai pendukung pemerintah, Nasdem meskipun berada di kursi keempat terbesar di DPR, tetapi figur Bang Surya Paloh memainkan satu manuver yang jeli ya, yang menarik perhatian politik nasional. Dan karenanya sebagai sebuah partai pemenang pemilu yaitu PDI Perjuangan, ketika menyambangi kantor Nasdem itu jangan dilihat Nasdemnya yang memperoleh 59 kursi di DPR, tapi melihat Nasdem sebagai potensi kekuatan yang bisa memunculkan poros baru di 2024. Nah, sementara 2 partai ini punya sejarah masa lalu yang manis karena 2 pilpres sebelumnya keduanya berkoalisi. Jadi kalau kemudian di 2024 keduanya berpisah jalan,
tentu bisa merugikan kedua partai. Jadi pertemuan kali ini itu menurut saya punya makna politik di situ. Satu, mencari potensi menjalin kembali koalisi di 2024. Yang kedua, mencari titik temu tentang siapa yang akan diusung. Nah, sejauh ini memang belum ketemu, tapi paling tidak pertemuan formal pagi ini itu bisa mencairkan suasana yang sebelumnya sempat memanas antara beberapa elit kedua partai. Jadi pertemuan kali ini saya kira bagus untuk mencairkan suasana, dan saat yang sama juga menunjukkan figur Mbak Puan yang mendapatkan mandat dari Ketua Umum PDI Perjuangan yang mau bersilaturahmi ke partai yang secara nominal itu berada di bawah PDI Perjuangan, tapi bersedia untuk hadir datang ke Nasdem Tower. Jadi ada banyak keuntungan yang bisa diperoleh kedua belah pihak. Oke, terlalu dini ya kalau kita masih berasumsi mengenai kiranya apakah akan ada tanda kutip mungkin sosok baru atau mungkin juga deal baru mungkin di balik ini begitu ya Mas Burhan. Tapi kita melihat satu sisi ini 2024 sudah semakin dekat begitu. Jadi apa, what can we expect dari pertemuan kali ini? Nah, tentu masih ada 1,5 tahun sebelum lonceng kontestasi elektoral dibuka Februari 2024. Tetapi sekali lagi, PDI Perjuangan kan sebelumnya dianggap kurang begitu aktif menjalin komunikasi dengan partai. Dan keluhan bukan hanya datang dari Nasdem, tapi juga dari banyak partai lain. Nah, ketika keran komunikasi politik itu dibuka, yang ditemui pertama kali adalah Nasdem. Menurut saya, itu punya makna politik yang besar. Karena di antara partai-partai pendukung pemerintah, yang punya potensi membentuk poros baru di luar dari poros yang sekarang berada di partai di pemerintahan ya Nasdem. Jadi dengan menemui Nasdem, meskipun hasilnya tentu kita belum tahu, minimal sampai hari ini, itu paling tidak mencairkan suasana kehangatan kembali. Minimal di antara dua partai, lebih khusus lagi di antara partai-partai pendukung pemerintah. Jadi menurut saya pertemuan ini punya makna politik yang besar di situ. Karena mengapa misalnya Mbak Puan tidak menemui terlebih dahulu partai yang perolehan kursinya di atas Nasdem? Itu kan sesuatu buat saya. Jangan-jangan ada koalisi baru antara PDI Perjuangan dengan Nasdem. Who knows, ya, apapun bisa terjadi. Jangan lupa ya, 2019 kemarin itu tidak ada yang memprediksi Pak Prabowo tiba-tiba menggandeng Sandiaga Uno yang notabene berasal dari satu partai. Di 2019 lalu tidak ada misalnya pengamat yang bisa memprediksi di ujung akhirnya Pak Jokowi menggandeng Kiai Maruf Amin. Jadi kejutan bisa jadi terjadi, tetapi yang paling penting pertemuan di tingkat elit ini, kalau toh belum bisa mengambil keputusan siapa capres-cawapres yang diusung, tetapi minimal membuat suasana politik di tingkat elit itu bisa kembali membaik, ya, tidak ada saling-saling yang tidak produktif, dan saat yang sama bisa menular ke basis massa di tingkat bawah, sehingga betapapun keras ya pertarungan jelang 2024, tetapi iklim kedamaian masih bisa kita nikmati. Kalau kita bicara pakai karakteristik dari partai PDIP di sini Mas Burhan, seberapa lihat gesturnya ya, Mbak Puan ya, dan Bung Surya Paloh itu begitu mesra gitu ya. Jadi lihat ya, ini kan pertemuan dua generasi yang berbeda, tetapi saling respect ya, posisi masing-masing. Bang Surya terlihat misalnya bukan sekedar menggandeng ya, tetapi sebagai figur yang lebih senior gitu ya, mencoba gitu ya, Mas, ya. Merangkul ya dalam lihat di sini tadi. Itu menurut saya sesuatu yang menunjukkan hubungan keduanya itu bukan hubungan yang baru dibangun kemarin sore, tapi hubungan yang lama yang menunjukkan kehangatan antara kedua figur penting ini, dan sekaligus menunjukkan bahwa potensi koalisi belum tertutup. Jangan lupa ya, kemarin kan muncul isu Nasdem diindikasikan melakukan pamitan politik setelah pertemuan di hari Jumat dengan Pak Jokowi. Saya kira pertemuan kali ini membantah ya sinyalemen liar yang berkaitan dengan pamitan politik Nasdem kepada partai pemerintah. Karena bagaimanapun Pak Jokowi adalah kader PDI Perjuangan dan PDI Perjuangan adalah tulang punggung pemerintah. Jadi pertemuan kali ini mengharmoniskan dua kekuatan penting pendukung pemerintah.
Kok kita bisa katakan dua partai yang punya sikap yang sangat tegas di sini ya. Mas Burhan harus ditahan dulu karena saat ini kita akan mengikuti informasi terkini dari lapangan. Saya akan bergabung bersama dengan rekan saya saat ini ada Marcelina Tumundo yang sudah berada di lokasi. Marcelina sudah bergabung bersama dengan kami. Iya, Marcelina, bisa Anda gambarkan bagaimana tadi sedikit briefing mengenai pertemuan yang berlangsung dan sudahkah Anda mendapatkan informasi agenda apa saja yang akan dibahas hari ini? Ya, antara PDI Perjuangan dengan Partai Nasdem baru saja dimulai di Nasdem Tower tadi tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat. Jajaran dari DPP PDI Perjuangan tiba, tentunya yang datang dalam kunjungan kali ini atau dalam safari politik PDI Perjuangan dipimpin langsung oleh Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani, lalu ada Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto, lalu kami juga melihat ada Bendahara Umum PDI Perjuangan Oli Dondo Kambe, Ketua Badan Pemenangan Pemilu PDI Perjuangan Bambang Wuryanto, serta sejumlah elit dari PDI Perjuangan dan anggota DPR RI dari fraksi PDIP. Kemudian tadi disambut langsung, bagaimana kita melihat sambutan dari Partai Nasdem cukup hangat, disambut langsung tadi oleh Sekjen Partai Nasdem Joni G. Plate, lalu ada Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali, lalu ada Wakil Ketua MPR RI Lestari Murdiat, Wakil Ketua DPR RI dari fraksi Partai Nasdem Rahmat Gobel. Dan tadi pertemuan berlangsung di Nasdem Tower ini bersama dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Kalau berbicara soal agenda dari pertemuan antara PDI Perjuangan dan Partai Nasdem pada hari ini, tadi disampaikan oleh Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya bahwa akan membahas terkait dengan situasi politik saat ini tentunya, dan juga bagaimana kedua partai politik ini memiliki sejarah kedekatan sebetulnya, terutama ketika Partai Nasdem baru saja berdiri pada tahun 2011 lalu. Partai PDI Perjuangan ini menjadi partai pertama yang juga didatangi oleh Partai Nasdem ketika saat itu, artinya akan ada sejumlah pembicaraan nostalgia di antara kedua partai politik ini, kemudian juga tentu akan melihat peluang kerjasama seperti apa yang bisa dibangun untuk tahun-tahun mendatang. Tidak hanya kerjasama terkait posisi kedua partai politik yang saat ini menjadi koalisi pemerintahan Presiden Joko Widodo, tetapi juga bagaimana kerjasama politik di tahun kontestasi untuk pemilu serentak 2024 nanti. Kemudian kalau melihat pernyataan dari Puan Maharani sendiri kemarin menyatakan kepada awak media bahwa pertemuan hari ini adalah safari politik pertama PDI Perjuangan pasca ia mendapatkan mandat dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri, mendapatkan mandat dari Rakernas PDI Perjuangan untuk memulai langkah komunikasi politik PDI Perjuangan yang selama ini terlihat cukup tertutup atau belum pernah mengadakan pertemuan secara terbuka kepada awak media bersama dengan partai politik lain. Tapi kemudian pertemuan dengan Partai Nasdem ini menjadi kunjungan pertama dari PDI Perjuangan pasca Rakernas yang digelar beberapa waktu yang lalu. Kemudian Puan juga mengatakan bahwa ini merupakan silaturahmi kebangsaan antara partai PDIP dengan Partai Nasdem. Lalu ditambahkan juga oleh pernyataan dari Sekjen Hasto Kristianto yang mengatakan bahwa tentunya akan ada dialog kebangsaan, bagaimana melihat arah pemerintahan ataupun arah kebangsaan ke depan berkaitan dengan kerjasama politik juga yang bisa dibangun di antara kedua partai politik ini. Dan yang tentunya menarik untuk dinantikan dari pertemuan ini adalah apakah akan ada langsung kesepakatan di antara kedua pihak. Kalau melihat pernyataan dari Willy Aditya pada pagi hari tadi, memang nampaknya tidak akan terburu-buru dalam memutuskan apakah langsung akan ada kesepakatan seperti koalisi dan juga nama capres dan cawapres di antara kedua pihak. Kita masih menantikan berapa lama pertemuan ini akan berlangsung dan juga seperti apa hasil pertemuan antara PDI Perjuangan dan juga Partai Nasdem. Marvin. Kami akan nantikan informasi terkini dari Anda selanjutnya. Terima kasih. Mas Burhan, saya akan kembali kepada Anda. Perbincangan kita masih berlanjut mengenai pertemuan yang kita lihat sangat hangat di sana. Tapi Mas Burhan, kalau kita bicara mengenai sikap, dua partai yang memiliki sikap sangat tegas dalam kontestasi politik, Nasdem dan PDIP, apa yang bisa kita expect gitu setelah kemudian pertemuan yang sangat cair ini berlangsung?
Maaf, agak kehilangan suara saya. Gimana? Baik, Mas Bram bisa mendengar suara saya sekarang ya? Ya, sekarang dengar saya suaranya. Gimana? Oke, kita melihat dua partai yang memiliki sikap sangat tegas dalam kontestasi politik, begitu. Kita melihat selama beberapa periode begitu. Dan kemudian kita melihat saat ini juga pertemuan sangat cair, berbanding terbalik sekali dengan apa yang kita lihat antara dua partai politik ini ya. Tapi apa yang bisa kita kita dapatkan dari pertemuan dalam jangka panjangnya? Kalau tadi kita bicara jangka pendek, sekarang jangka panjangnya. Ya, jangka panjangnya, satu, PDI Perjuangan dengan Nasdem sama-sama satu rahim ideologis, yaitu dari kawah ideologis Partai Nasionalis. Yang kedua, keduanya punya sejarah manis berkoalisi yang panjang, bukan hanya sekali dua kali, tetapi punya hubungan panjang berkoalisi. Yang ketiga, Bang Surya dan Ibu Mega, termasuk dengan Mbak Puan, itu punya hubungan personal yang baik. Ya, jadi ada banyak modal yang membuat kedua partai ini bisa berkoalisi. Meskipun untuk konteks 2024, saya kira masih sangat tergantung, terutama siapa capres dan cawapres yang diusung. Kalau misalnya ketemu di urusan tersebut, saya kira akan makin memudahkan koalisi antara kedua kekuatan utama partai nasionalis pendukung pemerintah. Tetapi kalaupun toh tidak terjadi koalisi, paling tidak pertemuan kali ini itu akan banyak membantah rumor yang berkembangan secara liar belakangan. Satu, Nasdem dirumorkan akan hengkang dari pemerintahan Pak Jokowi. Kalau istilahnya dianggap melakukan pamitan politik. Saya kira pertemuan kali ini membantah rumor itu secara tegas. Yang kedua, rumor yang selama ini mengaitkan hubungan memanas antara elit PDI Perjuangan dengan Nasdem. Jangan lupa sempat keluar pernyataan Nasdem tidak akan menjadi partai yang sombong. Kemudian direspon oleh sebagian elit PDI Perjuangan bahwa pernyataan Bang Surya tadi ditujukan kepada PDI Perjuangan. Nah, lagi-lagi kalaupun toh rumor itu benar, pertemuan kali ini, ya pagi ini antara Mbak Puan dengan Bang Surya Paloh yang ditemani oleh elit dari kedua partai, itu akan mencairkan suasana yang sebelumnya sempat awkward. Ya. Jadi saya kira ada banyak hal yang positif, meskipun lagi-lagi kita harus lebih sabar untuk menunggu apakah kedua partai akan mencapai kesimpulan yang sama terkait dengan siapa capres dan cawapres yang diusung. Tapi paling tidak pertemuan kali ini itu banyak ya memberikan manfaat politik bukan hanya di tingkat elit, tapi juga mencairkan suasana di tingkat bawah. Baik, manfaat politik akan kita simak juga mengenai bagaimana hasil pertemuan yang nanti kita akan coba lihat lebih lanjut ya. Terima kasih Mas Burhanuddin Mutahdi sudah bergabung bersama dengan kami dalam Breaking News Metro TV. Selamat siang Mas, terima kasih. Dan bersama demikianlah Breaking News Metro TV saat ini. Informasi dari kami akan lanjutkan dalam program selanjutnya dalam program Metro TV. Saya Marvin Sulistyo, sampai jumpa.